Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estika Winawati, guru SMPN 2 Sampang Cilacap. Kali ini akan melaksanakan aksi nyata mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum perlu berubah karena agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi belajar siswa, dan agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat yang menyebabkan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Setelah bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Padahal murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Apa sih sejatinya kurikulum itu? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, dan 3. Panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan, dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk membantu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual. Dengan demikian, kenapa kurikulum perlu berubah? Yaitu seperti tadi yang kita ungkapkan bahwa agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi belajar siswa, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Oleh karena itu, kita sebagai guru
harus belajar terus dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Demikianlah Bapak Ibu, kita semangat terus belajar. Untuk lebih jelasnya, nanti di link deskripsi akan kami sampaikan link pelatihan mandiri agar kita sama-sama belajar kenapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.